Di sini saya akan menjelaskan mengenai login dan register. Jika belum memiliki akun, maka harus membuat akun baru. Misalnya seperti ini. Klik tombol register untuk membuat akun baru, lalu isi emailnya. Misalnya awc.com, lalu isi username-nya misalnya juga, lalu isi password. Lalu klik tombol register, registrasi berhasil, lalu kita klik tombol login untuk memasukkan akun baru yang kita buat barusan. Misalnya awc.gmail.com, sini aw, isi username-nya, lalu isi password, klik tombol login, maka login berhasil. Nah, di sini tuh dashboardnya. Di dashboard ini ada 3 tombol. Pertama ada master data, kedua ada transaksi, ketiga ada report. Nah, di master data ini ada 4 master data. Ada alat, bahan, vendor, dan klien. Lalu di transaksi ada 3, yaitu ada jasa operasional, pemasukan, dan pengeluaran. Nah, di report ini ada alat, bahan, pemasukan, dan pengeluaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data klien. Di sini ada ID klien, kita isi saja dengan angka 10, lalu namanya misalnya Wira, alamatnya Bogor, lalu kontaknya misalnya 0813, emailnya wira@gmail.com. Lalu kita klik tombol simpan, maka data berhasil disimpan. Oke. Dan data yang barusan disimpan ada muncul di sini. Lalu kita klik yang ini untuk mengubahnya. Misalnya kita ubah alamatnya menjadi Jakarta Utara. Lalu kita klik tombol edit, data berhasil diubah. Maka di sininya yang tadinya alamatnya Bogor menjadi Jakarta Utara. Lalu kita klik ini, lalu klik tombol hapus. Yes, data berhasil dihapus, maka di sini datanya sudah berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data vendor. Di sini ada ID vendor. Kita isi saja dengan angka 11, lalu nama vendornya misalnya PT Mawar Cerah, alamatnya Jalan Sukarsari, Bekasi, lalu kontaknya kita isi, lalu emailnya mawarcerah@gmail.com, lalu kita simpan. Data berhasil disimpan, dan datanya berhasil disimpan. Lalu kita klik untuk mengeditnya. Misalnya kita akan edit alamatnya untuk mengubah Bekasi menjadi Jakarta Timur. Lalu klik tombol edit, data berhasil diubah, maka di sini alamatnya berhasil diubah yang tadinya Bekasi menjadi Jakarta Timur. Lalu selanjutnya kita klik ini, lalu klik tombol hapus. Yakin yes, maka data berhasil dihapus, dan datanya di sini juga telah berhasil dihapus. Selanjutnya kita masuk ke master data alat. Di sini kita masukkan dulu ID alatnya yang kita punya. Misalkan 24. Nama alatnya misalkan pipa air. Deskripsinya bagus. Kondisinya ya, maksudnya deskripsi itu dengan jumlah misalkan 100. Lokasinya ada di Jakarta Barat dengan harga misalkan 50.000. Untuk tanggal masuknya kita atur ke tanggal 4 dan tanggal keluarnya tanggal 18. Lalu klik simpan. Oke, maka data berhasil disimpan.
Data yang tersimpan akan tampil di dalam tabel. Selanjutnya kita mau memperbarui data mesin dengan misalkan jumlah yang kita tambahkan 90, lalu klik edit, maka akan muncul notifikasi data telah berhasil diubah. Selanjutnya kita mau menghapus data ubin. Kita klik datanya, lalu klik tombol hapus. Muncul notifikasi konfirmasi, kita klik yes, maka data pun berhasil dihapus. Lalu kita beralih ke master data bahan. Di sini ada ID bahan, kita isi saja dengan angka 4, nama bahannya misalnya batu kerikil, satuannya kilogram, stoknya misalnya 100, lokasinya berada di Bogor, tanggal masuknya misalnya 3 Juli, lalu tanggal keluarnya misalnya 17 Juli, harganya misalnya 45.000, lalu kita simpan, maka data berhasil disimpan. Lalu kita akan mengubah misalnya batu bata, stoknya menjadi 1000, lalu klik tombol edit, maka data berhasil diubah. Setelah itu kita akan menghapus data, misalnya data misalnya polimer, kita hapus, klik tombol hapus, lalu di sini ada muncul notifikasinya, lalu klik yes, maka data berhasil dihapus, dan di dalam tabel juga datanya sudah berhasil dihapus. Ini adalah transaksi pemasukan. Pemasukan ini mengambil ID klien. Misalkan saya ingin mengambil Azmi dengan sini ada jenis jasa, kita dapat memilih jasa, dan ini adalah nama produk. Kenapa sudah terisi? Karena sebelumnya sudah dibuat inputan di bagian master transaksi, yaitu jasa operasional. Oke, mari kita simpan, dan ya sudah muncul ya di sini 150.000. Oke, jika kita ubah, misalkan kita ubah tanggalnya ya, kita edit, berhasil terubah, dan jika kita hapus, oke, data berhasil dihapus. Ini adalah master transaksi, yaitu data operasional. Sini sudah kita lihat ya, seperti tadi di pemasukan sudah terinput, dan ini total harganya. Total harga itu berasal dari biaya dihitung dengan frekuensi layanan, dan juga ada durasi kontraknya. Jadilah, misalkan kita buat lagi di sini, kita pilih alatnya, di sini kita buat, misalnya kita buat 20.000 dengan durasi kontrak 1 bulan, dan tanggal dimulainya itu tanggal 7 Juli sampai dengan Agustus. Nah, jangan lupa kita, misalkan kita aktifkan karbon, lalu kita save saja. Sini data berhasil tersimpan. Nah, di sini dengan biaya 20.000, dengan total harganya 60.000 ya. Mari kita coba edit di bagian biayanya. Kita edit berhasil dan sudah bertambah menjadi 6 juta ya. Nah, kalau kita coba kita delete, oke, data berhasil dihapus, dan ya, data sudah berhasil dihapus. Terus apa lagi? Oh, apa lagi? Pengeluaran juga.
kalau ini penjumlahannya gimana? Kalau ini penjumlahannya itu Dari ini kan, dari alat kan, dari harga alat. dari harga alat dikali jumlah ini. Ya, dikali jumlah barang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi pengeluaran. Pengeluaran ini diambil berdasarkan harga alat yang ada di master data alat. Oke, di sini kita pilih sumber, misalkan kita mau alat atau bahan. Saya di sini akan memilih alat, misalkan mesin air. Nama vendornya ada beberapa ya. Kita pilih tanggal hari ini. Ini jumlah ini adalah jumlah barang yang atau stok yang akan diisi ke dalam perusahaan, dan ini harga dasarnya adalah 70.000 satunya. Nah, kita ingin beli 10 dengan total 700.000. Mari kita simpan, sudah tersimpan ya. Mari coba kita edit. Kita edit di bagian kita edit, kita bisa pakai, sudah bertambah ya di sini ya, dan kita coba hapus, kita bisa. Oke, data sudah terhapus. Selanjutnya saya akan menampilkan master report. Master report ini ada 4, yaitu master report alat, bahan, pemasukan, dan pengeluaran. Pertama kita tampilkan dulu master report alat. Master report alat ini menampilkan laporan dari data alat. Lalu kita beralih ke master report bahan. Kemudian master report pemasukan. Dan terakhir master report pengeluaran. Oke, yang terakhir tombol logout. Kalau misalkan mau keluar dari akun, klik yes, maka akan kembali ke tampilan login lagi.